Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ul huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Muslimin muslimat sahabat Habib TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mengkaji satu tema besar terkait dengan isu Palestina, dan tentunya tetap dalam bingkai sirah dan keumatan. Isu Palestina ini ditimbang dari segala sisinya memiliki bobot yang tentunya tidak ringan karena terkait dengan berbagai isu di dalamnya. Ditimbang dari sisi kemanusiaan, di sana terjadi kejahatan kemanusiaan, tidak ada yang meragukan itu. Artinya hanya manusia sakit yang tidak bisa melihat kenyataan itu, atau menganggap ini adalah konflik biasa, atau malah dia satu kepentingan dengan agenda penjajah Zionis, namun terlalu takut untuk mengakuinya. Itulah Zionis separoh. Bagi umat Islam, bobotnya justru lebih berat lagi. Karena kita tidak hanya menimbang isu ini dari sisi kemanusiaan, tapi kita harus menimbang isu ini dari sisi keumatan. Artinya kita menimbang dari sisi tanggung jawab selaku ummah, di mana Allah telah menjadikan umat ini dalam satu wadah al-Islam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jelas di sana. Berarti tanggung jawab kita itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim itu akan senantiasa terkait dengan isu Baitul Maqdis, karena ini bagian daripada agama kita. Maksudnya tentu bukan dalam arti ada ritual keagamaan yang terkait langsung dengan Baitul Maqdis, tapi dalam kerangka besar Islam sebagai sebuah risalah peradaban terkait erat dengan tegak dan runtuhnya agama kita. Jadi ini bukan hanya semata-mata urusan domestik rakyat Palestina, atau akhir-akhir ini ada yang mengaitkan dengan hutang budi kita sebagai bangsa, karena Palestina termasuk yang katakanlah awal mengakui kemerdekaan kita. Bukan itu. Bahkan mereka pun tidak akan berharap di sisi itu. Ketika kita bicara umat, maka perhatikan perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Bangunan itu berawal dari material yang terserak, masing-masing satu entitas tersendiri. Tapi begitu ia dibangun, semuanya terhubung, saling menguatkan. Nah, itulah ummah. Inilah yang kemudian mengikatkan kita dengan isu Baitul Maqdis. Jadi ini masalah integritas kita sebagai ummah. Nah, di sepanjang sejarah, kondisi Baitul Maqdis itu senantiasa berbanding lurus dengan keadaan ummah. Sehingga ia bisa seakan-akan kita jadikan sebagai benchmark untuk mendapatkan gambaran real, konkret terkait dengan keadaan ummah. Di antara yang memahami demikian itu adalah Dr. Thariq Aswaidan. Ia menyatakan, muslimin itu ketika berada di posisi yang terendah, maka mereka kehilangan harta berharganya, yaitu kiblat pertama, Al-Quds. Kita lihat bagaimana kondisi umat ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan salib tahun 492 Hijriah. Ada buku menarik terkait dengan masalah ini dari Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Judulnya Hakadha Dhahara Jil Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Beginilah generasi Salahuddin itu muncul, dan beginilah Al-Quds kembali. Di sini ada catatan dari Abu Syamah. Beliau wafat pada tahun 665 Hijriah, artinya 173 tahun setelah kejatuhan Baitul Maqdis. Beliau katakan, mereka, umat maksudnya, seperti orang-orang yang hidup pada masa jahiliyah. Setiap orang hanya sibuk dengan perut dan kemaluannya, tidak mempunyai kepedulian untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, dari pernyataan ini,
kita bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi ketika itu. Umat sebagai sebuah entitas itu ada, namun ia terpisah dari risalah keumatan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ia terasing dengan identitas dan misinya sebagai ummah. Nah, kita perlu paham itu. Umat sedang mengalami krisis eksistensial. Namun yang perlu jadi catatan di sini, krisis yang terjadi itu bukanlah disebabkan oleh kekurangan atau apalagi ketiadaan individu hebat. Kita tahu ketika itu banyak tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar. Tapi yang terjadi adalah lebih kepada memudarnya konsep dan praktek keumatan. Sehingga tidak ada tanggung jawab keumatan. Yang ada justru itu adalah pertarungan atau bahkan bancakan kepentingan, di mana untuk itu mereka rela mengorbankan saudaranya sesama muslim. Nah, dalam buku ini diceritakan satu keadaan miris umat Islam sesaat setelah kejatuhan Baitul Maqdis, di mana salah seorang delegasi itu membawa karung besar yang berisi tulang belulang manusia, rambut wanita dan anak-anak, lalu ia menggelarnya begitu saja di hadapan para penguasa muslim. Dan apa yang terjadi ketika itu? Sungguh ironis. Khalifah yang harusnya bertanggung jawab atas apa yang sedang terjadi justru berpaling dan berkata kepada menterinya, biarkan aku sibuk dengan urusan yang lebih penting. Apa yang lebih penting bagi khalifah? Merpatiku si Balqa sudah 3 hari menghilang dan aku belum melihatnya. Di sisi lain, yang paling menonjol ketika itu adalah fenomena mazhabisme, yang itu mencabik-cabik kesatuan umat menjadi bermacam-macam kelompok yang saling bertentangan. Apa yang paling berbahaya dari mazhabisme? Para pengikut mazhab tidak lagi bersentuhan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Segenap daya pikir, pandangan, dan pendengaran mereka itu diarahkan kepada buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh mazhab dan menganggapnya sebagai hasil pemahaman atas Al-Quran dan Sunnah, yang tentunya itu memiliki kebenaran mutlak bagi mereka. Nah, dengan asumsi itu, kata Dr. Majid, para pengikut mazhab itu telah mengangkat derajat pemahaman tokoh-tokoh mereka itu sederajat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kondisi Baitul Maqdis itu ketika jatuh ke tangan pasukan salib, itu seperti anak yatim. Dia tidak mendapatkan perhatian dari semua kekuatan ummah. Isu Al-Aqsa seakan-akan menjadi isu yang terpisah dari isu besar ummah. Tidak ada satupun kekuatan umat yang betul-betul cukup, katakanlah, memadai untuk melakukan pembelaan atau sekedar mengangkat isu ini ke permukaan. Itu yang terjadi ketika perang salib, ketika Palestina jatuh. Apa bedanya dengan kondisi umat hari ini? Maka yang diperlukan kemudian dalam kondisi seperti itu tentu bukan hanya aksi solidaritas. Iya, solidaritas itu penting. Ini modal besar umat yang harus kita kelola, yang harus kita tunjukkan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Dari umat itu harus ada upaya sampai pada taraf bagaimana membangun soliditas keumatan. Dan yang akan menyatukan umat ini adalah adanya kesamaan visi dan agenda keumatan yang berbasis risalah para nabi. Selanjutnya, sejak kapan umat Islam yang berbasis di Hijaz, atau lebih spesifik Mekah dan Madinah, terhubung dengan Palestina yang berjarak lebih kurang 1.500 km? Kalau kita lacak, tentunya ini hubungan yang sangat panjang. Garis besarnya hubungan Mekah dan Palestina itu, bahkan Syam secara keseluruhan, dibangun pertama kali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau aslinya orang Kildan, Irak. Kemudian beliau hijrah ke Syam. Nah, dari Syam itu kita tahu penjelajahan Nabi Ibrahim itu ke Mesir, ke Hijaz. Tapi kemudian senantiasa balik lagi ke Syam. Nah, dari sini kita tahu bahwa basis dakwah Nabi Ibrahim adalah Syam, tepatnya Palestina. Adapun kelahiran Rasulullah SAW di Mekah, ini tidak lepas dari visi besar dakwah Nabi Ibrahim dalam rangka mengembangkan risalah Allah. Nah, berbeda dengan Mesir yang hanya disinggahi oleh Nabi Ibrahim, di Mekah beliau justru menempatkan keluarganya. Sehingga dengan bangganya Rasulullah SAW menyatakan, "Ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa." Aku adalah buah dari dakwah Ibrahim dan kabar gembira dari Isa. Kita lihat
kita lihat surah Ibrahim ayat 37 berkenaan dengan peristiwa ini. Ketika Nabi Ibrahim tiba di Mekah bersama dengan Hajar dan Ismail, apa doa beliau? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'ain. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keluargaku di satu lembah ghairi dzi zar'ain. Ini menurut Ibnu Ashur bukan hanya tidak ada tanaman, tapi tidak mungkin ditanami. Jelas beda itu. Tapi kemudian apa yang menjadi alasan beliau menempatkan keluarganya di sana? Lihat kalimat selanjutnya. Inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah. Di dekat rumah engkau yang haram, yang suci. Ya Tuhan kami, hal itu agar mereka menegakkan shalah. Jelas ini misinya. Artinya menjadikan Mekah dengan Baitul Haramnya sebagai basis atau bahkan sayap kedua dari peta dakwah Nabi Ibrahim. Karena misi risalah itu harus memastikan petunjuk Allah dapat terakses oleh seluruh manusia. Maka Mekah selanjutnya oleh Nabi Ibrahim dijadikan sebagai pusat dakwah, terutama itu setelah Ka'bah dibangun. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Maka selanjutnya, yang menjadi visi besar Nabi Ibrahim adalah bagaimana menjaga kesinambungan risalah di Mekah. Maka beliau perkuat misi itu dengan doanya, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maka ijabah dari doa itu, rasul yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kriteria yang sama dalam doanya, siapa lagi? Itulah kekasih kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang akan membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Maka kemudian pada masa Rasulullah kita ketahui Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin sejak awal dakwah. Artinya kaum muslimin dengan Baitul Maqdis itu terhubung atau bahkan dihubungkan sejak awal dakwah. Di sini berarti Rasulullah mewarisi sejak awal misi risalah dan keumatan yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, di mana basisnya adalah Palestina dan Mekah. Maka diutusnya Rasulullah artinya menghubungkan kembali apa yang sebelumnya pernah dihubungkan oleh Nabiullah Ibrahim, tapi kemudian itu telah ditinggalkan oleh keturunannya, baik yang ada di Syam ataupun yang ada di Mekah, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi tanpa risalah. Kemudian kita lihat tahun ke-10 usia kenabian, hubungan itu diperkuat oleh Allah secara langsung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang menarik kemudian dari dua peristiwa itu adalah titik temunya Masjidil Aqsa. Pemilihan Masjidil Aqsa ini jelas maksudah, suatu yang dituju secara sengaja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram. Min di sini jelas ini adalah min ibtida. Masjidil Haram menjadi titik pemberangkatan, lalu kemudian ila Masjidil Aqsa, tujuannya adalah Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, kita ketahui titik tolaknya adalah Masjidil Aqsa, dan tentunya tujuannya adalah Sidratul Muntaha. Begitupun kembalinya dari Sidratul Muntaha, beliau tidak langsung ke Mekah, tapi kembali ke Masjidil Aqsa, sehingga dari riwayat kita kenal Rasulullah mengimami sholat seluruh nabi di sana.
Sebagian riwayat itu mengatakan peristiwa ini terjadi setelah turun dari Sidratul Muntaha. Baru kemudian dari Masjidil Aqsa beliau kembali ke Mekah. Jadi intinya Baitul Maqdis itu menjadi target. Sehingga kita tahu perhatian Rasulullah terhadap Baitul Maqdis itu begitu besar. Dalam tafsir fi Dhilalil Quran, Said Qutb mengangkat persoalan ini. Beliau katakan, sesungguhnya tujuan dari perjalanan luar biasa ini untuk mendeklarasikan pewarisan Rasul terakhir terhadap tempat-tempat suci para Rasul sebelumnya. Juga mendeklarasikan bahwa risalah beliau itu meliputi dan erat kaitannya dengan tempat-tempat suci ini semuanya. Jadi seakan-akan Allah berkata kepada Bani Israel, tugas kalian telah selesai karena Allah telah memunculkan umat baru yang basisnya adalah Mekah, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika ingin tetap berkomitmen terhadap tugas itu, maka ikutilah Muhammad. Sehingga sejak saat itu sebenarnya klaim Bani Israel terhadap Baitul Maqdis dan berarti pula klaim mereka sebagai pelanjut risalah Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya itu telah berakhir. Mereka sudah tidak memiliki legal standing terhadap Palestina dan Baitul Maqdis. Bahkan hal ini kembali dipertegas dengan dialihkannya arah kiblat ke Masjidil Haram pada tahun kedua Hijriyah sesaat sebelum perang Badar. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Mendengar ayat ini orang-orang Yahudi geger, karena jelas ayat ini mempertegas kedudukan Rasulullah, sekaligus menjadi pembuktian, harus menjadi pembuktian atas keyakinan mereka. Apakah masih mau menjadi pewaris para nabi atau berhenti sampai di sini? Dan menariknya, Allah membongkar apa yang ada dalam hati mereka. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqa min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani, memang mengetahui, sesungguhnya mereka itu mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah hak min rabbihim, benar dari Tuhan mereka. Maka selanjutnya, dengan beralihnya kiblat ke Masjidil Haram, apakah perhatian Rasulullah kepada Baitul Maqdis itu berhenti? Tentu tidak. Ini yang harus kita pahami. Karena sesungguhnya pola perjuangan atau pola dakwah Rasulullah sejak awal sepenuhnya itu senantiasa dikonsentrasikan pada tantangan dakwah yang paling dekat. Dan tantangan paling dekat tentunya ya sekitar Mekah dan Madinah, karena risalah lahir di sana. Artinya, kalau tidak ada atau kalau di awal tidak ada aktivitas langsung dari Rasulullah yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, itu karena beliau memfokuskan untuk menyelesaikan urusan-urusan terdekatnya, terutama menghadapi tantangan dari Mekah. Sehingga seperti kita ketahui terjadilah perang Badar, perang Uhud, sampai kepada perang Ahzab. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Jadi jelas kalau kita mengetahui itu, jelas roadmap-nya. Nah begitu masuk tahun 6 Hijriah, setelah Ahzab menjadi pembuktian bahwa kaum muslimin benar-benar kuat, maka Rasulullah langsung bertolak ke Mekah. Mekah yang tadinya melakukan serangan berkali-kali ke Madinah dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, ternyata gagal. Justru sekarang Rasulullah yang datang. Dan yang menarik di sini, Rasulullah dan kaum muslimin tidak datang dengan baju perang, tapi mereka datang dengan kain ihram. Itu berarti Rasulullah akan menembus langsung ke titik terdalam kota Mekah, kembali kepada misi dakwah. Islam bisa ditampilkan di sana, di tengah-tengah banyak orang yang ketika itu juga berhaji. Justru ini yang ditakutkan oleh orang-orang Mekah selama ini. Kelimpungan betul orang-orang Mekah itu, sampai akhirnya kita ketahui terjadilah Bai'atul Ridwan, yang akhirnya juga terjadi Sulhul Hudaybiyah, yang isi utamanya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya apa? Artinya Madinah aman, demikian juga dakwah, sehingga tidak perlu lagi khawatir dengan gangguan dari Mekah untuk setidaknya selama 10 tahun itu. Dari titik ini sebenarnya kemenangan itu mulai diraih oleh Rasulullah SAW. Karena yang terjadi kemudian, Islam berkembang tanpa bisa dikendalikan lagi.
Dan di sisi lain maka seperti kehilangan momentum untuk bangkit dari kekalahan demi kekalahan, hingga akhirnya mereka terpuruk dengan masalahnya sendiri, tidak berdaya lagi di hadapan Rasulullah. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ma na'uddu fatha Makkah illa yaumil Hudaybiyah." Kami tidak memperhitungkan penaklukan Mekah melainkan saat terjadinya Hudaybiyah. Begitu Madinah aman, maka kemana perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita baca buku-buku sirah, maka pergerakan Rasulullah tahun ke-6 itu bisa dikatakan 90% ke utara, ke arah Syam. Khaybar, Fadak, Wadil Qura, Taima, itu semua titik-titik penting menuju utara, menuju Syam, Palestina, Baitul Maqdis. Ada kabilah-kabilah penting di sana, ada Qudaa, ada Kalb. Bahkan di Qudaa ketika Rasulullah mengirimkan sariyahnya yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf, apa pesan Rasulullah kepada Abdurrahman? Bahwa engkau ya Abdurrahman, bahwa engkau akan berhadapan dengan pasukan demikian dan demikian. Dan jika Allah menganugerahkan kemenangan padamu, fatazawwaj binta malikihim, maka nikahilah putri raja mereka. Lihat ini, sampai begitu perhatian beliau. Strateginya sangat matang, semua benar-benar diperhitungkan. Karena memang targetnya tidak parsial, bukan hanya untuk menaklukkan kabilah-kabilah Arab, tapi ini semua dalam rangka untuk membuka lebar gerbang menuju Baitul Maqdis. Selain itu, tentu saja beliau mengirimkan surat-surat dakwahnya. Di antaranya adalah beliau kirimkan ke Raja Muqawqis di Mesir, ke Busra. Nah, ini Busra ini adalah wilayah Syam yang paling strategis yang terhubung langsung dengan Hijaz. Namun ketika utusan dikirimkan ke sana, utusan Rasulullah dibunuh sebelum sampai ke tujuan oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani dari Ghassan, kabilah Arab yang bersekutu dengan Romawi. Dari sanalah kemudian menjadi pemicu perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah antara pasukan muslimin dengan pasukan Ghassan yang didukung penuh oleh Romawi. Sehingga kita sering menyebut ini adalah pertempuran antara kaum muslimin dengan Romawi. Karena bagi pihak Romawi, ini jadi kesempatan untuk menghabisi Madinah. Selagi kekuatan Madinah masih kecil, berarti mereka, Romawi, sudah punya kalkulasi bahwa Madinah adalah ancaman serius bagi eksistensi Romawi. Lihat, mereka mengerahkan 200.000 pasukan hanya untuk menghadapi 3.000 pasukan kaum muslimin. Reputasi Romawi benar-benar dipertaruhkan di Mu'tah ini. Namun apa yang terjadi? Kaum muslimin mampu bertahan di Mu'tah. Bahkan dengan strategi brilian dari Khalid bin Walid, mampu menarik mundur pasukan dengan jumlah korban hanya 12 syuhada. Inilah siasat yang sangat luar biasa. Karena mundurnya pasukan muslimin bahkan tidak membuat pasukan Romawi itu berani untuk mengejar. Target Romawi menghancurkan Madinah kali ini gagal. Maka menarik terkait strategi mundurnya kaum muslimin di Mu'tah ini, dalam kitab Ar-Rasul Al-Qaid itu dikomentari oleh seorang jenderal, Mahmud Syed Al-Khattab, seorang jenderal sekaligus beliau adalah pecinta sejarah. Gerakan menarik mundur pasukan dalam kondisi genting seperti itu, kata beliau, termasuk manuver militer yang paling sulit karena dapat mengakibatkan jatuhnya korban dalam jumlah besar. Berapa korban di pihak kaum muslimin ketika itu? 12. Menarik di situ. Dan buntut kegagalan di Mu'tah, 1 tahun selanjutnya berarti 9 Hijriah, di bulan Rajab, Romawi merancang serangan besar-besaran langsung ke jantung kekuatan kaum muslimin di Madinah. Maka berkumpullah mereka di Tabuk. Namun karena cuaca ketika itu sangat terik, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu sampai musim panas beres atau reda. Begitu mendengar pergerakan pasukan Romawi di Tabuk, segera Rasulullah merespon dengan menyiapkan pasukan tanpa harus menunggu. Karena menunggu artinya dihabisi. Itulah makna bagi Rasulullah. Setelah semua siap, beliau berangkat memimpin langsung pasukan itu untuk menyongsong pasukan Romawi di Tabuk. Perlu kita ketahui, jarak Madinah ke Tabuk itu lebih kurang 800 km. Dan itu ditempuh dalam waktu 20 hari dalam keadaan panas sangat terik sekali. Tabuk sendiri adalah pasar penting
dan jalur utama ke Syam. Berarti ini adalah penetrasi langsung kaum muslimin ke wilayah vital Romawi di Syam. Dan ketika itu kaum muslimin ketika tiba di Tabuk, pasukan Romawi ternyata sudah bubar, sehingga sebenarnya tidak terjadi perang di Tabuk itu. Terus apa maknanya? Ini justru membuktikan bahwa pasukan Romawi untuk berhadap-hadapan saja mereka tidak berani. Ya kalau kalah di medan tempur masih mending, ada reputasi yang bisa diangkat. Tapi ini tidak ada reputasi sama sekali bagi mereka yang bisa ditunjukkan. Jelas hasil di Mu'tah menjadi pertimbangan, sehingga otomatis dengan begitu wibawa Madinah di Syam semakin meningkat. Maka opini yang terbangun ketika itu bahwa Madinah adalah kekuatan besar yang ditakuti oleh Romawi. Peperangan itu kan tidak melulu senjata. Justru yang paling penting adalah bagaimana memenangkan opini. Dan Rasul memahami itu. Maka yang dilakukan Rasul ketika mendapati Romawi bubar di Tabuk, beliau tidak langsung kembali ke Madinah, tapi beliau dan pasukannya menetap di sana. Bahkan dalam riwayat dikatakan bid'a asyarata laila ila asyrina laila, sekitar 10 sampai 20 hari. Pesan opini yang dikirimkan Rasulullah itu sangat kuat di sini. Baik bagi kaum muslimin sendiri, sehingga semakin yakin dengan kekuatan mereka. Bagi kabilah-kabilah Arab yang masih musyrik, yang ada di sekitar Syam, berarti mereka benar-benar semakin ketar-ketir ketika itu. Dan bagi Romawi, mereka harus menghitung ulang untuk berhadapan dengan Madinah. 20 hari menetap. Itu kan pesannya kira-kira begini. Heraklus, jika engkau berpikir ulang untuk melanjutkan perang ini, kami ada di sini, di wilayahmu. Kami tunggu kalian. Rasulullah di sini benar-benar memainkan opini. Rasulullah show off kekuatan kaum muslimin yang sesungguhnya. Beliau sengaja mempertontonkan itu, kekuatan logistik, kekuatan mental pasukan, soliditas antara pasukan. Bayangkan, 30.000 pasukan untuk memenuhi kebutuhan makannya saja. Ya gampangnya ketika itu 1 ekor unta biasanya untuk mencukupi kebutuhan 100 orang per hari. Berarti setidaknya dibutuhkan 300 ekor unta per hari. Itu untuk logistik saja. Terus mengatur 30.000 orang selama 20 hari dalam keadaan tetap siaga di negeri musuh. Tidak gampang itu. Karena bisa kapan saja mereka berperang. Dan tentu saja yang terakhir adalah soliditas kepemimpinan. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah ingin menunjukkan bagaimana soliditas ummah terhadap pemimpinnya. Dan selama itu tidak ada yang disersi atau apalagi murtad. Ini bobot perang opininya. Dengan begitu pengaruh, wibawa, kekuatan Islam di utara, di Syam, itu semakin kokoh setelah peristiwa Tabuk. Dan memang pada akhirnya benturan Romawi dengan Madinah sepanjang sejarahnya, Heraklus itu tidak pernah benar-benar menyerang Madinah. Kesempatan paling besarnya itu di Tabuk dan itu gagal. Bahkan selama 20 hari itu kita saksikan Rasulullah mengirimkan beberapa sariyahnya kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Tabuk itu. Dan tentu mereka adalah sekutu-sekutu Romawi untuk menawarkan perjanjian-perjanjian kepada mereka. Semakin terpuruk Romawi di Syam, hingga akhirnya Syam sebagai bemper bagi kekuasaan Romawi benar-benar tergerus ketika itu. Lalu kemudian di sisa umurnya seakan-akan Rasulullah ingin menuntaskan untuk betul-betul membuat Romawi terbukti lemahnya hingga kaum muslimin bisa masuk ke wilayah Romawi. Itu beliau lakukan dengan membentuk satu pasukan. Dan esok harinya ketika pasukan itu terbentuk, beliau panggil Usamah, seorang pemuda 17 tahun, atau dalam riwayat lain 19 tahun, yang disebut oleh para sahabat hibbu Rasulullah, kesayangannya Rasulullah. Maka beliau katakan di hari itu, ya Usamah, sir ala ismillah wa barakatih, hatta tantahi ila maktali abik, fawtihumul khayli, faqad walaituka hadzal jaish. Ya Usamah, berangkatlah engkau dengan menyebut nama Allah dan keberkahannya sampai engkau tiba di tempat terbunuhnya ayahmu. Berarti itu di Mu'tah, di Jordan. Bawalah pasukan berkudamu ke sana. Aku telah mengangkatmu sebagai panglima pasukan ini. Lihat ini. Dalam riwayat lain bahkan target Usamah sampai ke Gaza. Artinya secara geografis perintah Rasulullah itu menembus Syam dari wilayah paling selatan hingga ke ujungnya.
Gaza itu wilayah vital yang menopang ekonomi, kekuatan ekonomi Romawi di Syam. Maka setelah pasukan terbentuk, Usama mengumpulkan pasukan itu di Juruf untuk menunggu kedatangan pasukan lainnya. Dan ketika pasukan di Juruf siap berangkat, tiba-tiba dari Madinah datang kabar bahwa Rasulullah jatuh sakit. Maka Usama menunda keberangkatan. Sampai kemudian kita tahu Rasulullah wafat. Usama akhirnya menahan keberangkatan pasukan itu dan tetap bertahan di Juruf. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lihat masa setelahnya, masa Abu Bakar. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, apa program pertamanya? Beliau memberangkatkan pasukan Usamah. Walaupun tentu saja ketika itu para sahabat mengkritisi betul kebijakan Abu Bakar. Karena Madinah benar-benar terancam pasca ditinggalkan oleh Rasulullah. Baik ancaman yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Sebagaimana dituturkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, sesaat setelah Rasulullah wafat, hampir seluruh suku Arab murtad. Kemunafikan di antara mereka merajalela. Demi Allah, ayah mengalami persoalan besar yang bila menimpa gunung sudah pasti akan menghancurkannya. Sahabat-sahabat setia Nabi ibarat sekawanan domba yang berada di dalam kebun, di tengah malam gelap, di bawah curahan hujan deras, di kawasan yang dihuni banyak binatang buas. Luar biasa ungkapan dari ibunda kita ini. Coba lihat, dalam kondisi itu Abu Bakar memberangkatkan 3.000 pasukan intinya. Itu berarti membiarkan Madinah kosong, lemah dalam pertahanan. Tidak kebayang kalau pakai nalar yang biasa saja. Tapi ya ini adalah Abu Bakar, sahabat terbaik Rasulullah. Cara berpikirnya sudah out of the box. Maka komando Abu Bakar jelas, aku tidak akan menurunkan panji yang sudah dikibarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, yang jiwa Abu Bakar yang ada di tangannya, sekiranya binatang-binatang buas akan menerkamku sekalipun, maka aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usama sesuai arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di negeri-negeri ini tidak ada lagi orang selain aku, maka aku akan tetap memberangkatkannya. Lihat di sini, komitmen dari seorang Abu Bakar. Dalam waktu 40 hari, Usama kembali. Apa yang didapat ketika itu? Keberangkatan pasukan Usama ini memberikan pesan kepada semua pihak bahwa Madinah masih kuat dan siap berhadapan dengan siapapun, walaupun tanpa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selanjutnya proyek Futuhat Syam itu terus berlangsung dan Abu Bakar justru meninggal dunia saat pasukannya mengepung Syam. Ini adalah pasukan yang paling besar yang dikonsolidasikan oleh Abu Bakar. Bahkan beliau membagi pasukan itu menjadi 4 di Hims, Damaskus, dan Palestina sendiri. Artinya Palestina sudah langsung ditarget oleh Abu Bakar. Kemudian pasukan yang keempat, pasukan backup yang ada di belakang. Dan kunci utama pembebasan Baitul Maqdis itu adalah kekalahan Romawi di Yarmuk. Dan catatan, kehancuran Romawi di Yarmuk itu bahkan ditandai sendiri dengan ucapan perpisahan dari Heraklus. Assalamualaikum ya Suriah, salaman la liqa'a ba'dah. Selamat tinggal Suriah, dari seorang yang tidak akan mengharap kembali lagi. Lihat ini. Berkat kemenangan Yarmuk, yang lain itu tinggal nunggu waktu saja. Maka kita lihat, dari tahun ke-13 hingga tahun ke-15, pada masa Umar semuanya tuntas. Para pemuka Palestina sepakat untuk menyerah. Hanya saja mereka mensyaratkan Khalifah Umar yang secara langsung menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis. Maka ketika itu berangkatlah Umar dan akhirnya terjadilah perjanjian Baitul Maqdis antara Umar bin Al-Khattab dengan penduduk Iliyah atau Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah perjanjian keamanan yang diberikan oleh hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Iliyah, memberikan keamanan kepada mereka atas jiwa, harta, gereja, salib, orang sakit, sehat, dan seluruh kelompok keagamaan mereka. Gereja-gereja mereka tidak diubah menjadi tempat tinggal dan tidak dirobohkan, tidak dirusak bagiannya ataupun diubah bentuknya. Juga salib mereka, juga kekayaan milik mereka, tidak ada yang mendapatkan mudarat seorang pun di antara mereka.
Mereka tidak boleh dipaksa terkait keyakinan agama mereka. Mereka juga tidak boleh mengizinkan seorang Yahudi pun untuk tinggal di Ilya. Penduduk Ilya berkewajiban membayar jizyah sebagaimana penduduk Madain. Mereka harus mengusir orang Romawi dan para penjahat dari Ilya. Penduduk yang memutuskan meninggalkan negerinya, maka dia mendapatkan jaminan keamanan atas nyawa dan hartanya sampai tempat tujuannya. Siapa di antara mereka yang memilih tempat tinggal di negerinya, maka akan mendapatkan jaminan keamanan. Dia wajib membayar jizyah sebagaimana penduduk Ilya. Penduduk Ilya yang memilih pergi dengan jiwa dan hartanya bersama orang Romawi dan meninggalkan tempat ibadah dan salib mereka, maka nyawa, tempat ibadah dan salib mereka mendapatkan jaminan keamanan sampai tiba di tempat tujuan mereka. Penduduk Ilya bukan pribumi sebelum kematian fulan, boleh tinggal di Ilya dengan membayar jizyah sebagaimana penduduk mereka, penduduk Ilya. Mereka juga boleh meninggalkan Ilya bersama orang-orang Romawi. Mereka juga boleh kembali tinggal bersama keluarganya tanpa dibebani kewajiban apapun sebelum panen. Semua yang tertuang dalam perjanjian ini terkait komitmen kepada Allah, jaminan Rasulnya, para khalifah, dan segenap kaum mukminin selama mereka membayar kewajiban jizyah. Perjanjian ini disaksikan oleh Khalid ibn al-Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ditulis dan disaksikan pada tahun 15 Hijriah. Kita lihat perjanjian ini. Tidak ada, kita perhatikan poin-poin kezaliman di dalamnya. Dan tentu saja Islam tidak punya misi penyebaran wilayah dalam arti kolonialisasi. Konsep Islam jelas adalah fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Agar manusia sebagaimana dikatakan oleh Rib'i bin Amir kepada Rustum, linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhikid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Supaya kami membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dari penindasan berbagai agama kepada keadilan Islam. Adapun konsep jihad bermakna perang dalam Islam itu jelas semata-mata untuk melindungi dakwah sehingga bisa diakses, dakwah bisa diakses oleh siapapun dengan bebas. Umat Islam itu memiliki kewajiban untuk memastikan dakwah Islam sampai ke seluruh manusia sehingga jelas siapa yang menerima dan menolak. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Demikian firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Intinya, semua yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar hingga kepada Umar adalah proses yang saling berkesinambungan untuk mengembalikan fungsi dari poros risalah yang dibangun Nabi Ibrahim, sehingga menarik bagi kita uswah hasanah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu kepada dua, yaitu kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan pembebasan Baitul Maqdis tidak bisa kita letakkan secara parsial, terpisah dari agenda keumatan. Bahwa ini harus dipahami sebagai sebuah kerja peradaban, bukan hanya menargetkan Palestina, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kebangkitan ummah. Karena intinya di ummah, di manusianya, di umat Islam, dan Palestina menjadi salah satu target dari lahirnya kebangkitan ummah. Jika umat bangkit, maka salah satu dampaknya tentu adalah pembebasan Palestina dan Baitul Maqdis. Dan yang namanya usaha peradaban tentu bukan usaha yang sifatnya ad hoc sementara, tapi ini haruslah merupakan usaha yang sustain, berkelanjutan, dan bukan pula usaha individual, tapi usaha bersama seluruh kekuatan umat Islam termasuk kita di dalamnya. Tinggal kita berpikir bagaimana memperbaiki keadaan umat ini. Untuk itu cukuplah pesan dari Imam Malik kepada kita, la yuslih akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Kondisi generasi belakangan umat ini tidak akan dapat diperbaiki kecuali dengan mengikuti jejak yang membuat generasi pertamanya menjadi baik. Demikian, wallahu ta'ala alam. Demikian sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.